Tetaplah kau di sisiku, katakan ku takut, asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Kaki-kakiku terang bagi jalan, firman-Mu bagi kakiku. Firman-Mu ditambahi kakiku, terang bagi jalan, terang bagi jalanku, terang bagi jalan. Sekali lagi terang bagi jalan. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur pada malam hari ini atas kesempatan yang masih Tuhan berikan untuk kami mendengarkan firman-Mu yang akan menjadi penerang bagi perjalanan hidup kembali, dan juga firman-Mu yang akan menjadi pedoman bagi menjalani hari-hari hidup kami di atas dunia ini. Firman yang menjadi landasan bagi setiap pelayanan yang kami kerjakan. Oleh karenanya Tuhan, urapi hamba-Mu yang sederhana dan biasa ini, dan urapan yang baru dari sorga. Taruhkan perkataan firman-Mu pada bibir lidah hamba, dan umat Tuhan kami sekalian mendengarkan firman. Tuhan, buka hati dan pikiran untuk mengerti dan memahami firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Demi Yesus Kristus firman Allah yang hidup, hamba berdoa. Haleluya. Orang percaya berkata amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Shalom. Masih ada sukacita? Masih ada sukacita? Berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, Alkitab berkata Allah kita adalah roh adanya, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Meskipun Allah kita itu roh, bukan berarti tidak berpribadi. Dia berpribadi karena Dia memiliki pikiran, perasaan, dan kehendak. Dan dari ketiga unsur ini ada satu hal yang akan kita belajar bersama malam hari ini, yang berkaitan dengan perasaan Tuhan Allah. Perasaan Tuhan Allah yang harus kita mengerti. Mari kita baca bersama-sama di dalam surat Efesus pasal 5 ayat 15 hingga ayat yang ke-20. Efesus pasal 5 ayat 15 hingga ayat yang ke-20. Mungkin sudah capek lelah, biar saya baca untuk kita. Takutnya nanti salah baca. Markus dia baca Markas. Ya, jadi biarkan saya baca untuk kita. Efesus pasal 5 ayat 15 hingga ayat yang ke-20. Beginilah bunyi firman Allah. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang bijak. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Janganlah mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan lantunkanlah pujian bagi Tuhan dengan segenap hati. Ayat 20, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Saya minta jemaat Tuhan membaca ayat yang ke-17. Ayat 17 saja. 1, 2, 3 mulai. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Hari ini saya akan bicara tentang mengerti kehendak Tuhan. Kemarin dalam acara KKR atau seminar,
kita sudah berbicara, bahkan Bapak Pendeta Dom sudah berbicara tentang bagaimana membangun saling pengertian di antara kita. Suami mengerti istri, istri mengerti suami, anak-anak mengerti orang tua mengerti anak-anak. Dan kini saatnya saya menghantar arah dan pikiran saudara sekalian untuk bagaimana kita mengerti apa maunya Tuhan. Kita mengerti apa yang Tuhan inginkan. Kita mengerti apa yang Tuhan mau kita lakukan. Saudara-saudara, betapa indahnya kalau ada saling pengertian di antara kita. Amin. Senang nggak mama, ibu-ibu, senang tidak istri-istri kalau suami mengerti istri? Senang tidak? Ini yang senang cuma 5 orang. Yang lain memang mau hidup dalam penderitaan. Saya sangat yakin kalau istri-istri dimengerti oleh suami, maka betapa indahnya rumah tangga itu. Demikian juga istri mengerti suami. Bapak-bapak senang nggak kalau ibu-ibu mengerti perasaan bapak-bapak? Ini paling banyak yang paling menista istri-istri. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau suami mengerti istri, istri mengerti suami, wah rumah tangga ini begitu indahnya. Orang tua mengerti anak, anak mengerti orang tua, rumah tangga paling bahagia di atas muka bumi ini. Gembala mengerti BPJ, BPJ mengerti gembala. Betapa indahnya dan bahagianya gereja kita. Amin. Jadi ternyata semua persoalan dalam rumah tangga kita itu salah satu faktornya adalah karena tidak mengerti satu dengan yang lain. Jadi bapak-bapak harus mengerti bahwa pasanganku manusia biasa. Istri juga harus mengerti bahwa suamiku adalah manusia biasa. Pasangan-pasangan harus saling mengerti bahwa kita sesungguhnya masing-masing mempunyai kekurangan dan kelebihan. Saudara tidak menikah dengan robot. Bilang orang di sebelah saudara, lihat, mana suami perhatikan istrimu, jangan-jangan robot itu. Kita tidak menikah dengan patung. Kita menikah dengan manusia yang pada prinsipnya telah ternoda oleh dosa. Sehingga menciptakan kekurangan demi kekurangan. Itulah sebabnya saudara, saya masih ingat betul ilustrasi yang diambil oleh pendeta Domingus. Coba, ada suami istri duduk dekat-dekat nggak? Suami istri? Ada, mana suami istri? Ya, yang istri ambil tanganmu gini, yang suami ambil tanganmu gini. Terus kalian rapatkan, coba. Bapak Gembala, ya. Bapak Gembala, mana Mama Gembala? Kalau orang Kupang panggil ibu tuh mama, itu lebih akrab. Mama Gembala di mana? Bapak Gembala di sini saja. Ya. Nanti pulang praktek. Saya telepon istri saya kemarin. My darling, kami dapat ilustrasi yang luar biasa. Saya pulang dan kita praktek ya. Kita akan pasang jaring seperti ini. Dan tidak ada yang bisa memisahkan aku dan kau. Selain maut yang bisa memisahkan. Lalu istri saya jawab, mulai gombal lagi. Tapi benar. Seperti yang saya sampaikan pada malam pertama KKR kalau nggak salah. Tentang kode-kodean antara suami istri di dalam menyambut tamu yang ada di rumah. Masih ingat itu? Nah, gitulah. Jadi ini semua saling mengerti saja. Kalau tidak ada saling pengertian di antara kita, maka hancurlah rumah tangga kita. Sampai ada ibu-ibu yang berkata, aku malas tinggal di rumah. Rumahku ini bagaikan di neraka. Saya tanya, ibu sudah sampai neraka belum? Belum sampai neraka, sudah bilang neraka. Harusnya ngomong aku bahagia, rumah tanggaku dan rumah tangga yang bahagia seperti di sorga. Amin. Sudah pernah pergi? Sudah. Kapan? Mati suri 2 hari yang lalu. Dan tahu bagaimana indahnya sorga. Nah, Tuhan pun demikian. Tuhan mau kita memahami hatinya. Ayat ini saya khotbahkan di kalangan pemuda dengan tema Tuhan pun ingin dimengerti.
Bukan kita saja ingin dimengerti, Tuhan pun ingin dimengerti. Untuk apa Dia mencipta kita? Dia mencipta kita untuk kemuliaannya. Dan salah satu di antaranya Dia mau kita mengerti hatinya. Saudara-saudara, ternyata mengerti kehendak Tuhan itu butuh usaha. Perlu usaha. Bukan hanya duduk, Tuhan terima kasih, aku mengerti kehendak-Mu, amin, selesai. Butuh usaha, butuh kerja keras. Dari mana kita mengerti kehendak Tuhan? Dari membaca Alkitab. Saudara, tidak diperlukan karunia khusus untuk mengerti kehendak Tuhan. Saya tidak tahu di Kalimantan sini pernah ada istilah karunia penglihatan pendengaran. Yang tutup mata bisa melihat Bapak Ketua Daerah tembus menembus. Wah, Ketua Daerah, hatimu baik sekali. Ketua Daerah bilang, lu belum tahu saja. Bisa lihat. Ada yang doa katanya bisa dengar suara Tuhan. Jadi kalau mereka doa gini, ya Tuhan Bapa di sorga, ya. Oh ya, yes. Ya. Ya, terima kasih. Ya, gitu. Katanya sudah mendengar suara Tuhan, asalkan benar saja. Jadi mengerti kehendak Tuhan tidak butuh karunia khusus. Mengerti kehendak Tuhan, baca Alkitab. Di sini berisikan kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan mau kita lakukan, semua ada di sini. Nanti saya akan jelaskan. Ada 3 hal yang perlu kita mengerti dan lakukan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Mari kita lihat yang pertama, ayat 15 berkata demikian. Karena itu perhatikanlah dengan saksama. Garis bawahi kalimat, perhatikan dengan saksama. Bagaimana kamu hidup? Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang bijak. Yang pertama yang Tuhan mengerti, Tuhan mau kita mengerti dan kita lakukan kehendaknya adalah supaya kita memperhatikan cara hidup kita. Tuhan mau kita perhatikan cara hidup kita dengan saksama. Jangan terus melihat cara hidup orang lain. Orang Kupang bilang jangan terlalu kepo dengan hidup orang lain. Bilang orang sebelah saudara, jangan kepo dengan hidup orang lain. Kepo artinya terlalu mau campur urusan orang lain. Orang berpakaian dinilai, orang bersepatu dinilai. Begitu masuk dia pakai lipstiknya tebal 50 cm. Alis matanya sudah bengkak 15 cm ke depan. Kita yang pusing di belakang. Ngapain kita urusin urusan orang lain? Apakah ibu pernah menambah 1.000 rupiah untuk membelikan lipstik bagi dia? Pernah beli pensil alis untuk dia? Pernah beli sepatu untuk dia? Di Kupang ada satu acara, ada satu nona, dia masuk ke dalam gereja. Saya kira dia buta warna, nona ini. Karena sepatunya warna pink, celananya warna kuning, bajunya warna merah, lalu pakai pita berwarna-warni. Jadi saya tanya majelis gereja, normal Pak? Normal ya. Cantik sekali, lipstiknya keren, cantik sekali nona itu. Begitu dia masuk ke gereja, bernyanyilah anak-anak sekolah minggu. Pelangi-pelangi alangkah indahnya. Tapi dia nggak pusing. Dia nggak marah, dia nggak tersinggung. Jadi antara waras dan tidak waras, di antara normal dan gila. Tapi untuk apa kita urusin urusan orang lain? Untuk apa kita urus orang lain? Alkitab berkata mulai hari ini yang Tuhan kehendaki adalah kita mulai memperhatikan cara hidup kita sendiri. Maka jangan kelamaan di mobil. Karena kelamaan di mobil pasti lihat kaca spion. Kan lihat spion, lihat orang lain. Tapi berdirilah di depan cermin setiap saat. Seorang pemuda, dia sulit mendapatkan jodoh. Lalu kemudian berjumpa Papa Gembala. Papa Gembala, kenapa saya sulit mendapatkan jodoh? Oh, kamu doa puasa. Sudah doa puasa Pak Pendeta. Beri nasar. Sudah beri nasar Pak Pendeta. Doa pergumulan. Sudah Bapak. Semua sudah saya lakukan. Tapi kenapa saya ditolak sampai hari ini? Pak Pendeta berkata, hanya satu yang belum kau lakukan. Apa? Ngajak.
Berdiri depan cermin, lihat wajahmu. Pantas tidak dapat kekasih dari Kalimantan Timur? Pantas tidak? Jadi sering-seringlah berkaca. Saya ini orangnya susah senyum. Bapak Pendeta Benyamin Lanma adalah kami sama-sama dididik oleh Pendeta Antipas Lara di kursus penginjilan Ayalon Alor. Ya. Jadi Bapak Pendeta Benyamin Lanma ini gayanya bagaimana? Dari dulu begini sudah. Tidak berubah dari kekal hingga kekal. Begini sudah gayanya. Ngomongnya pelan, itu sudah. Dan orang ini tidak tahu marah. Saya mau cek, ibu pernah nggak Bapak marah? Setahu saya beliau ini orangnya bukan pemarah, lemah lembut. Kalau saya lapar, adik lapar. Karena kami yang tinggal di sana makan sehari cuma 2 kali. Makan pagi jam 8 kalau Tuhan jamah hati Pendeta Antipas Paslana. Kalau tidak makan pagi jam 12 siang. Makan siang itu jam 3 sore Bang ya. Jam 3 sore. Jam 3 sore baru makan siang. Itu kalau Tuhan jamah hati hambanya. Kalau tidak kita makan jam 5 sore. Dan makannya bukan nasi, makannya jagung. Lalu makan jagung singkong. Saya nggak tahu kalau di Kalimantan, kalau kami di NTT sana itu singkong kami belah jemur. Lalu itu sudah taruh di gudang, itu sampai sudah bubuk. Dan itu ulat yang merah-merah sudah di dalam. Nah itu yang kami makan. Dan Pendeta Antipas Lana berkata, saya berdoa dan siapa yang berani cari makan di luar selain makan di sini akan sakit perut. Takutlah kita semua. Takut kita. Tapi itu yang kami lakukan. Wah betapa kejamnya pendeta ini. Kejam kali pendeta ini kupikir. Tapi setelah bertahun-tahun kemudian, tahun 2000, Bapak Pendeta Benyamin Lanma diutus ke Toraja, saya diutus ke Sumatera Utara. Dari situlah terakhir pertemuan kami. Dan 23 tahun kemudian baru bertemu di Gemar Baru. Kok tidak tepuk tangan? Luar biasa. Setelah itu baru kami sadar, setelah kami turun di dalam lapangan di dunia pelayanan, baru kami bisa tahu apa artinya tahan lapar. Dan tahan lapar sudah terbiasa untuk kami. Karena sehari makan cuma 2 kali. Makan pagi jam 11, jam 10, makan siang, kalau bukan jam 3, jam 5 sore. Dan sudah terbiasa. Dan itu badan saya, saudara, kulit bungkus tulang. Saya hampir 16 tahun di Jakarta. Itu pun makan, satu hari makan roti yang harga 500 perak. Dan saya tidak punya uang. Setiap kali jalan, mata saya tidak melihat ke atas, tapi melihat ke bawah. Berharap ada 1.000 rupiah yang jatuh. Dan saya bisa pungut. Betapa menderita hidup saya. Lalu saya pacaran dengan Boru Sinaga. Dia kerja, saya laki-laki tidak ada modal. Menderita. Tapi puji Tuhan, setelah waktunya Tuhan tiba, bersabar. Maka saudara nanti lihat di YouTube saya, ada lagu saya, Bersabar. Seperti tingginya langit dari bumi, demikian rancanganku dari rancanganmu. Bisakah kau bersabar dan coba untuk mengerti? Semuanya akan indah pada waktunya. Itu lagu saya. Itu lagu penderitaan. Tapi puji Tuhan setelah menikah, badan saya langsung berubah. Dari yang dulu badannya begitu kecil, yang kena angin bisa tampias saudara. Bisa terlempar jauh. Tapi sekarang tidak. Angin yang terlempar. Kenapa? Karena aku sudah minum jamu tolak angin. Haleluya. Berat badan saya naik jadi 98 kilo. Kenapa berat badan bisa naik? Karena cinta kasih dari Boru Sinaga itu. Jadi kalau suami-suami yang badan masih kurus, kemungkinan kurang kasih sayang. Haleluya. Ibu-ibu pulang dari sini balas dendam. Pak Benyamin, adikmu udah bilang, pulang ku masakin yang enak. Kau harus makan periuk dobel 2 kali. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita perhatikan cara hidup kita. Jangan terlalu memikirkan punya orang lain.
Dan Alkitab berkata, kita memikirkan, memperhatikan cara hidup kita. Dia menggunakan pembandingan dengan cara hidup orang bebal dan cara hidup orang bijaksana atau orang arif. Orang bebal dia tidak mau tahu tentang Tuhan Allah. Orang bebal dia tidak mau tahu tentang waktu ini. Tapi orang arif bijaksana, semakin dia memperhatikan hidupnya, karena dia tahu hari-hari di mana yang dia jalani adalah hari-hari yang jahat. Saudara, perhatikan kiri kanan saudara. Perhatikan hari-hari terakhir ini, kejahatan semakin meningkat di mana-mana. Oleh karena itu, kita orang percaya harus terus memperhatikan cara hidup kita dengan cara apa? Mengevaluasi diri di hadapan Tuhan setiap saat. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita harus memperhatikan cara hidup kita karena waktu ini adalah waktu yang jahat. Dan Alkitab juga berkata kita harus berdoa minta Tuhan supaya Tuhan memberikan kita hati yang bijaksana untuk memperhitungkan hari-hari kita ini. Dalam Mazmur 90, dia berkata, Mazmur 90 ayat 10 sampai 12. Musa tidak berdoa minta kekayaan. Musa berdoa minta Tuhan supaya diberi hati yang bijaksana, supaya dapat menjalani hari-hari hidupnya dengan baik. Amin. Kenapa? Karena kita berkata umur manusia itu kuat, manusia 70 tahun. Kalau dia kuat 80 tahun, tapi diwarnai dengan penderitaan dan kesukaran. Saya sudah berjanji dengan jemaat Gambar Baru pada hari Minggu, bahwa nanti dalam acara KKR sebelum saya kembali ke Kupang, saya akan titipkan kado. Kado adalah kita akan memperhitungan matematika untuk tahu bagaimana sisa hidup saudara. Jadi saudara yang sudah datang pada malam hari ini, bersyukur ketimbang mereka yang sudah duluan pulang. Karena ketika saudara tahu malam ini kapan saudara mati, maka saudara akan lebih cinta Tuhan daripada sebelumnya. Dan mereka yang sudah pulang, mereka tidak tahu. Dan jangan kasih tahu. Nanti mau mati, baru kasih tahu. Maukah saudara mau tahu kapan saudara mati? Saudara mau tahu kapan sisa hidup saudara berapa? Saudara tidak mau? Saya tetap kasih tahu. Alkitab berkata umur manusia 70 tahun kalau dia kuat, 80 tahun. Siapkan alat tulis saudara, dan ini saudara harus tulis. Dan itu menjadi peringatan bagi saudara dan saya. Kita ambil angka 80. Sudah? Angka 80. Lalu saudara ingat umurmu hari ini berapa tahun? Jangan sampai ada yang sudah lupa umur nih. Sudah tua dipanggil omong ngamuk dia. Umur 80. 80 tahun, diingat umur saudara hari ini berapa? Lalu umur saudara dikurangi dengan angka 80. Dan hasil dari pengurangan itu sisa hidup. Ada yang umur 45? Berarti sisa berapa? Yang umur 60 sisa berapa? 20. Yang malam ini umur 79 tahun, tahun depan siap berangkat. Karena ini Alkitab yang ngomong. Karena kalau saudara sudah tahu kapan saudara mati, saudara bisa mempersiapkan diri untuk menyambut kematian. Hizkia tahu bahwa 15 tahun lagi dia akan mati, maka dia setia di Tuhan. Jadi saudara sudah tahu sisa umur berapa? Maka pergunakanlah itu dengan baik. Karena tidak ada yang abadi. Tapi ingat, sekarang kematian datang tidak menunggu usia. Mau orang muda, ada seorang muda, dia jaga bapaknya sakit, dia juga sakit. Tapi dia jaga bapaknya yang sudah sakitan ini. Lalu besok tiba-tiba lonceng bunyi 12 kali. Dan semua orang pikir, opa itu pasti sudah meninggal. Setelah datang melayat, ternyata anaknya yang meninggal, bukan opa. Jadi kematian bisa datang kapan saja. Tinggal kita dengar saja nomor antrian kita, 334 443 dari Gambar Baru berangkat, kita berangkat. Tidak ada yang bisa menahan kematian. Hidup ini hanya sebentar saja. Jadi kalau saudara sudah tahu kapan saudara mati, maka setialah dari sekarang. Amin. Jadi itu kado Bapak Gembala yang saya tinggalkan. Jemaat masing-masing sudah tulis. Lalu kemudian nyanyian ulang tahun depan mulai berubah. Bukan panjang umurnya, pendek umurnya.
pendek umurnya, pendek umurnya. Setiap ulang tahun mengingatkan kita bahwa usia kita semakin dipotong, semakin pendek. Ada yang berkata, Pak Pendeta, apakah saya umur 5 tahun boleh nyanyi? Umur panjang? Boleh. Kalau umur saya sudah 40, boleh nyanyi? Panjang umurnya? Boleh. Nyanyinya gimana? Kalau masih 5 tahun nyanyinya panjang umurnya, panjang umurnya. Tapi kalau sudah mulai 45 ke atas, nyanyinya panjang umurnya, panjang umurnya. Kalau sudah di atas 60, nyanyinya beda lagi. Panjang umurnya, panjang umurnya. Di atas 70 nyanyinya sudah beda. Cepat umurnya, cepat umurnya. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu kita melihat orang bijaksana, dia memperhatikan hari-hari ini. Dan dia juga tidak menghambur-hambur waktunya. Dia akan menggunakan waktu ini sebaik-baiknya untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Berkaryawan pulang dari sini, pergunakan waktu yang ada ini untuk melayani. Tidak usah tunggu instruksi dari gembala. Datang bertemu Bapak Gembala dan berkata, Pak Gembala, setelah pulang dari pekan perkaryawan, saya terbakar roh saya untuk melayani Tuhan. Berikan saya tugas, apa yang harus saya kerjakan. Begitu. Jangan dikasih tugas, koster ya, nggak bisa. Main musik, nggak bisa. Sapu lantai, nggak bisa. Alergi dingin, Pak. Semua nggak bisa. Nggak bisa. Ya sudah, mari kita pimpin doa untuk mengakhiri hidupnya di atas muka bumi. Orang-orang yang tidak bermanfaat dalam gereja lebih baik mati lebih cepat, lebih baik. Daripada bikin sesak-sesak ini gereja tapi tidak berguna apa-apa. Bilang orang di sebelah saudara, pulang dan bermanfaat di gereja. Ngomong, pulang dan berdampak di gerejamu. Dan gembala-gembala tanda, miau bau tanda jemaat Bapak. Pulang dan tidak ada yang bermanfaat, segera pulangkan mereka. Sambil diiringi dengan nyanyian kemenangan iman nomor 300. Ke rumah Bapak, tempat yang tenang, di mana tidak lagi perang. Dan saudara benaran loh, ketika saya KKR khotbah kayak begini, besok ada yang mati. Setelah di cross check, ternyata dia pemabuk dan tidak pernah gereja. Nah, itu orang-orang yang tidak bermanfaat model begitu, dikirim pulang lebih cepat, lebih baik. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi marilah pertama kita memperhatikan cara hidup kita. Jangan terlalu mengkritik orang lain, kritik diri sendiri. Kita, saudara, kita lebih gampang melihat noda yang ada pada pakaian orang lain. Tapi tidak sadar melihat celana yang robek pada celana kita. Kita lebih lihat kesalahan orang lain, kekurangan orang lain, ketimbang melihat kekurangan diri kita. Saya tersentuh sekali dengan seminar kita, bahwa kalau suami istri itu masing-masing memperhatikan dirinya, bahwa dirinya penuh dengan kekurangan, maka dia akan berinisiatif untuk menciptakan pemulihan. Dia akan bawa diri, dia akan berkata kepada istrinya, sayang, maafkan diriku jika selama ini telah melukai hati. Maka ibu akan balik dan berkata, iya Pak, aku juga sadar selama ini kita seperti baik-baik saja Pak, tapi sebenarnya terluka hatiku sama kau Pak. Dalam sejarah hidup pernikahan mereka, baru pertama kali itu suami berkata, I'm sorry my darling, please forgive me. Amin. Adakah di antara suami-suami yang baru pertama kali berani minta maaf kepada istrinya setelah ikut pekan ini? Coba angkat tangan kalau ada. Ada? Kalau ada kita bikin piagam penghargaan. Angkat tangan tinggi-tinggi Pak. Ada? Boleh berdiri Bapak? Tidak apa-apa, tidak sopan. Wah, luar biasa. Bapak dari mana? Long Pejeng. Long Pejeng. Ada gembala Long Pejeng di sini? Mana Pak? Pak Gembala. Pak Gembala luar biasa Pak Gembala. Mana Ibu? Mana Ibu Pak? Ibu betul? Bapak baru kali ini minta maaf? Baru kali ini ya? Oke lah, sekarang saya tanya dulu Ibu sama Bapak. Sudah berapa lama menikah nih Pak? Sudah berapa lama menikah? Hah? Lupa. 27 tahun. Ibu harus jawab dengan jujur pertanyaan pendeta ini. Selama 27 tahun menikah sama Bapak,
Pernah nggak sekali saja Bapak bilang, sayang kau cantik sekali dengan gaun itu? Oh, berkali-kali. Benar, benar Ibu? Oh ya. Baik, sekarang saya tanya Bapak, Ibu juga bikin begitu tidak? Begitu ya? Coba Ibu sama Bapak berdiri. Please, kali ini saja. Besok aku sudah pulang. Bapak juga berdiri Bapak. Coba lihat ke sana. Teladanilah mereka. Tepuk tangan buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih. Indah loh. Ibu lagi cuci piring atau ibu lagi masak, Bapak datang di dapur, goda-godain tidak apa-apa. Istriku luar biasa, masakannya enak, padahal bayam. Tapi dia puji istrinya. Setelah makan, dia berterima kasih sama istrinya. Terima kasih sayang ya, masakanmu enak sekali. Tapi kalau kedapatan banyak garamnya, bilang, sayang terima kasih, lain kali kita makan di pinggir pantai saja. Kenapa? Di situ lautnya bagus kalau buat minum. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, ayat 18-19, Tuhan berkenan supaya hidup kita dipenuhi dengan roh. Dikatakan, janganlah mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang yang lain dalam Mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyilah dan lantunkanlah pujian bagi Tuhan dengan segenap hati. Tuhan mau hidup kita dipenuhi dengan roh. Dipenuhi oleh roh artinya dikuasai dan dipimpin oleh roh itu sendiri. Karena kalau Roh Kudus pimpin hidup saudara dan saya, maka ciri-cirinya akan muncul. Dalam konteks ini, kalau saya tidak lari ke Galatia, kalau seseorang dipenuhi oleh roh, pasti ada buah roh. Jadi tanda orang dipenuhi oleh roh bukan bahasa roh. Kemah Injil meyakini adanya karunia berbahasa roh. Tapi Kemah Injil tidak mempunyai pegangan atau tidak mempunyai doktrin yang mengatakan tanda dipenuhi oleh roh adalah dengan berbahasa roh. Oh, tiba-tiba kita KKR di Miau Baru, lalu ada jemaat, raba. Di sana bilang, aku juga boleh dong raba. Langsung dibawa sama polisi. Tanda kita dipenuhi oleh roh, perhatikan, saya tidak lari keluar dari konteks ini. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam Mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan lantunkanlah pujian bagi Tuhan dengan segenap hati. Orang yang dipenuhi dengan roh, pasti ada nyanyian yang keluar dari dalam hatinya. Yang saya maksudkan di sini, bernyanyi bukan berarti harus bisa menciptakan lagu. Yang saya maksudkan di sini bernyanyi adalah bukan harus mempunyai suara yang bagus. Tapi kalau pimpin pujian worship leader, suara harus bagus. Amin. Amin kok tidak? Amin kok tidak? Amin enggak, saudara? Saya logat Kupang saya ini. Saya dan Talita Dodo di Jakarta, kami bikin audisi untuk worship leader. 100 orang yang lolos cuma 10 orang, Pak. Karena kita mau supaya yang pimpin pujian ini, tapi jangan tersinggung yang pimpin pujian kemarin-kemarin. Saya tidak bermaksud menyindir, tidak, tapi nyinggung. Yang berdiri di depan sini, paling tidak suaranya harus bagus, mengerti musik. Maka tadi saya sama Pak Dom bilang begini, hari ini kita nganggur ya. Coba saya kepikiran dari tadi malam, mungkin tadi pagi saya minta yang suka WL itu bertemu kami untuk kita sharing tentang bagaimana pimpin pujian. Karena memimpin pujian di hari Minggu, beda dengan memimpin pujian di KKR. Beda dengan memimpin pujian di acara pemakaman. Siapa di sini pernah pimpin acara pemakaman? Semua sudah hadir dalam berita, dalam tenda duka. Lalu worship leader berkata, Shalom, ada sukacita, beri tepuk tangan buat Tuhan. Orang beli acara pemakaman, kenapa tepuk tangan buat Tuhan? Ini kita luruskan, kadang-kadang terlalu semangat sampai lupa. Nah saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, yang suara bagus, saya senang, Pak siapa namanya Pak? Pak Freddy ya, Pak Freddy. Itu saya perhatikan, ini beliau nyanyi apa berdoa ini?
Karena memang matanya sipit ya. Sipit, itu karunia yang luar biasa. Saya juga mau mata kayak begitu. Kalau saya mau tiru beliau, jadi masalah di Kalimantan. Mas saya ketemu anak-anak nona, ih, papa genit. Suaranya, wow, ini suara pengkhotbah ini. Saudara-saudara. Saya ingin punya suara kayak gitu, saudara-saudara. Tapi tidak bisa. Jadi yang suaranya bagus, baru naik di mimbar. Dan mimbar ini bukan tempat latihan. Tempat latihan itu di ibadah rayon atau ibadah rumah tangga atau komsel. Di situlah berlatih. Di sini bukan tempat berlatih. Ada yang berkata, Pak Pendeta, Tuhan bukan lihat penampilan, Tuhan lihat hati. Betul, Tuhan lihat hati, tapi jemaat lihat penampilan. Pemain keyboard tunggal boleh dong di keyboardnya? Saya praktek dulu. Ya, kita akan coba dan saudara setuju dengan saya atau tidak? Tidak apa-apa sampai pagi, tidak apa-apa ya. Dan besok sudah pulang. Besok aku sudah pulang juga. Besok sama Pak Dom sudah pulang. Tidak tahu kapan lagi panitia mau undang kita Pak ya. Hanya Tuhan yang tahu. Kami hanya berdoa, Tuhan, jamalah hati gembala Miau baru untuk undang kami lagi. Haleluya. Tidak perlu mengemis. Amin. Tidak usah mengemis pelayanan. Berdoa saja. Tuhan pasti tarik kemana dia kehendaki. Amin. Ya saya bicara begini supaya mengerti lah. Contoh. Saya mulai dari awal. Saudara, orang tahu saya ini pengkhotbah. Tapi orang tidak tahu kalau saya adalah trainer worship leader. Dan saya pernah menjadi worship leader di lapangan maupun di event-event tertentu. Ya. Tapi karena saya dalam tim saya sudah ada worship leader, saya tidak perlu worship leader lagi. Nah, yang pertama, bagi saya, Tuhan melihat hati. Tapi penampilan juga penting. Penampilan bukan pakaian saja, tapi penampilan vokal kita. Kalau kita sudah mengerti musik dengan baik, kita akan kasih Tuhan yang terbaik. Amin. Jangan saudara berkata, yang penting Roh Kudus pimpin. Itu tidak ada dalam kamu saya. Ada yang berkata, Pak saya bisa pimpin pujian. Oke, coba pimpin di rumah tangga, ibadah rumah tangga. Dia pimpin saudara, itu orang nyanyi seperti dari utara ke selatan. Dari hulu ke hilir. Musiknya ke hulu, dianya ke hilir. Jemaatnya di daratan. Bingung. Coba. Tuhan melihat hati, tapi penampilan penting. Ku mau cinta Yesus selamanya. Kita nyanyi bareng nanti. Ku mau, coba naik sedikit lagi. Naik lagi satu. Ya. Belum. Ini kalau orang WL-nya sudah bagus. Haleluya. Jemaat kekasih, mari siapkan diri kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau memuji Dia, kita mau menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Mari nyatakan cinta kita kepada Tuhan. Mari kita nyanyi sama-sama. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Sama-sama. Ku mau cinta Yesus selamanya. Oh, meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus. Mari sekali lagi. Terima kasih. Gimana rasanya saudara? Nikmat kan? Itu cara membawakan. Apalagi dia mulai poles dengan nada apa? Cengengesan. Coba. Ku mau cinta Yesus selamanya. Jemaat langsung nangis. Ku mau cinta Yesus. Langsung nangis jemaat di bawah. Sebelum khotbah udah nangis jemaat. Udah dipulihkan oleh Tuhan. Dari cara worship leader membawakan pujian. Saudara, kalau kami pengkhotbah, kalau worship leadernya itu seperti ayam sakit 3 hari 3 malam,
maka kami serangan jantung mendadak. Worship leader harus bisa mengangkat pengkhotbah. Dan kalau pengkhotbah sudah menyala, jemaat gampang menyerahkan diri pada Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua sekarang, yang punya pemahaman, Tuhan melihat hati, bukan penampilan. Oke. Lagu yang sama. Salam. Mari kita persiapkan diri kita masuk dalam hadirat Tuhan. Amin. Kita akan menyanyi bersama-sama. Ku mau cinta Yesus selamanya. Saya minta jemaat lebih dahulu menyanyikan pujian ini. Haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai selalu berganti dalam hidupku. Stop. Suka nggak begitu? Saudara akan berkata, you turun atau saya lempar pakai aqua gelas. Itulah sebabnya yang pimpin di depan harus dilatih. Saudara mau supaya pita suaramu bagus, ini ilmu saya ya. Mau ikut silakan, tidak silakan. Setiap kali saudara mandi, di kamar mandi, rendam kepalamu di dalam bak air. Terus berteriak, do, re, mi, fa, to, la, si, do, re, mi, fa, to, la, si, do, re, mi, fa, to, la, si, do. Bangunlah gemetar-gemetar. Mantap. Karena dia akan bantu memperlebar pita suara saudara. Iya benar. Karena semua orang ini kan saudara, kalau malam itu nyanyi beda dengan siang. Kalau malam suara ngumpul, kalau siang baru melebar dia. Jadi saudara menyanyi di siang hari, suara melengking belum tentu di malam hari. Jadi kita bisa sesuaikan. Nah menyanyi ini kan, kemarin saya sama Odi ya, kita ngomong ya, Odi tanya, Pak itu nyanyi bagaimana? Nyanyi bisa pakai perut, tenggorokan, dengan hidung. Kalau pakai perut, ya Abah, Bapak, ini aku anakku, perut bergerak. Kalau pakai tenggorokan, ya Abah, Bapak, ini aku anakmu. Kalau pakai hidung, ya Abah, Bapak, ini aku anakmu. Jadi beda, pakai perut, pakai tenggorokan, pakai suara. Nah kombinasi tiga-tiga bisa. Ya Abah, Bapak, ini aku harapmu. Pakailah sesuai dengan rencana. Ya kombinasi. Jadi penting sekali. Jadi saudara tampil di mimbar, apalagi dengan jemaat yang begini banyak, dengan sound system. Saya tanya Odi, kalau dipimpin oleh worship leader yang lari kiri kanan, stres enggak? Maksud saya, dia nyanyi tidak sesuai tepat ketukan. Pusing ya? Sampai itu pemain musuh bilang, udah jengkel dia, berdosa dia. Pulangin, kita sudah minta ampun, sudah ada pengurapan baru, kau bikin kotor lagi. Maka yang berdiri di sini harus yang suaranya bagus. Tujuannya apa? Supaya dia bisa berikan yang terbaik untuk Tuhan. Ya. Makanya ketika jadi dewan juri di sini, saudara perhatikan, kalau saya sudah biasa di mana-mana, kalau saya sudah pegang gini, lepasan telinga, itu saya perhatikan ini mana yang salah. Jadi saya bisa tahu ada yang mau kecepatan. Itu apa tuh, mercus luar itu ada yang mau kecepatan. Pas belum. Sudah mer, orang belum masuk, dia duluan mer. Ya. Jadi saudara-saudara yang kasih itu, yang dirijen itu pasti stres tuh. Udah stres dia karena ada yang nyanyi. Terus ekspresi. Saudara nyanyi harus berekspresi. Kemarin ada yang nyanyi, mercusuar kasih Bapa memancarkan sinarnya. Saya bilang sama Pak Domi, Pak, kita mau nilai apa ini? Saudara lihat kan, sering saya berdiskusi, mau kasih nilai berapa? Tak tahu. Kan nyanyi mukanya keram.
Terpujilah Allah, hikmatnya besar, begitu kasihnya dunia cemar. Gimana ini? Harus langsung aja. Terpujilah Allah, hikmatnya besar, gitu. Iya kan? Daripada sudah nyanyi tidak berekspresi. Ekspresi itu penting. Terus menjiwai itu penting. Bukan asal menyanyi saja. Saya menyanyi, saudara bisa rasa kalau tidak menjiwai. Terpujilah Allah, hikmatnya besar, begitu kasihnya. Saudara bilang ini menyanyi apa berkelahi ini? Tapi kalau saya menyanyi, terpujilah Allah, hikmatnya besar, begitu kasihnya, di bawah bilang, nangis di bawahnya. Itu namanya penjiwaan. Saudara dengarkan saya nyanyi biarlah berlalu. Kenapa penjiwaan terlalu? Karena saya mengalami apa yang ada di lagu itu. Saudara, kalau mengalami kasih Tuhan, itu penjiwaannya beda. Jadi kembali lagi, saudara-saudara, seseorang yang penuh roh, ada nyanyian rohani yang selalu keluar dari mulutnya. Dia memuji Tuhan setiap saat. Bangun pagi, oh Tuhan terima kasih, Kau baik. Sambil cuci piring, sambil iris sayur, amazing grace. Wah, jadi rumah itu indah. Makanan yang kita makan pun makanan diberkati oleh Tuhan. Amin. Daripada saudara iris bangun emosi, Pak bangun Pak. Baik apa sumpah apa? Papa bangun. Aduh. Mau jadi apa rumah tangga kita macam begitu, Bapak Ibu? Menyanyilah yang terbaik untuk Tuhan. Nyanyikan nyanyian rohani, lantunkan pujian rohani bagi Dia. Ada seorang bapak mungkin dia punya masalah di kantor camat. Saat dia menyanyi, dia tidak tahu kalau hari itu Bapak Gembala Gemar baru mau ke kantor camat. Dia mungkin baru ada masalah dengan istrinya. Dia nyanyi gini. Ku tak mau menderita yang kedua kali. Ku tak mau hidup seperti ini. Tiba-tiba Bapak Gembala muncul, lalu dia nyanyi. Sebab di dalam namanya ada jaminan kekal. Lagunya mirip-mirip tuh. Bagaimana orang model begini? Ku tak mau menderita yang kedua kali. Ku tak mau hidup seperti ini. Muncul gembalanya, sebab di dalam namanya ada jaminan kekal. Nyanyian apa yang mau kita berikan buat Tuhan? Pujian apa yang mau kita lantunkan untuk Tuhan? Hanya orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus yang mampu mengekspresikan pujian itu dengan baik untuk Tuhan dan kemuliaan. Dia adalah roh. Kita memuji Dia dalam roh dan kebenaran di mana saja berada. Saudara mau nyanyi memuji Tuhan di atas motor boleh, sambil jalan tutup motor, tutup mata boleh. Begitu nyungsep, haleluya. Suka-suka kita memuji Tuhan, meninggikan dan memuliakan Dia. Saya karena suka menyanyi, mulai dari kelas 3 SD, saya mulai nyanyi, pakai gitar, nyanyi di gereja. Mulai masuk SMP, saya sudah mencipta lagu. Kita melakukan yang terbaik buat Tuhan. Jadi menurut Alkitab, menurut bacaan kita di sini, bahwa orang yang dipenuhi Roh Kudus selalu melantunkan puji-pujian, hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Hidupnya penuh dengan sukacita. Saudara tahu, orang yang suka menyanyi, ya, tidak akan pernah keriput pipinya. Ya, karena ketika dia menyanyi, dia olahraga. Sebab dia hidup, ada hari esok. Jadi yang tadi keram-keram sini longgar semua. Tapi kalau dia tidak pernah tahu menyanyi, baru saudara suruh menyanyi, bahaya. Tapi yang hidup, ada hari esok. Maaf yang dulu, mudah-mudahan, anakku tahu, ya pegang hari, tidak ada ekspresi. Tapi kalau dia nyanyi terus, pasti ada sukacita. Maka, ya, walaupun umur sudah 60, kelihatan 16 tahun. Karena suka nyanyi.
Mulai dari sini bernyanyi untuk Tuhan. Ketika saudara bernyanyi untuk Tuhan, ada sukacita yang terus-menerus mengalir. Mau tanggal muda, mau tanggal tua, tetap sama saja. Ada sukacita yang terus mengalir. Tapi ada yang tanggal muda, sukacita, tanggal tua, muka cemberut luar biasa. Tanggal tua dia pulang jemput suami, suamiku, diambil tasnya, luar biasa. Mana? Mana? Mana Pak? Mana? Tapi orang yang dipenuhi Roh Kudus tidak demikian. Dalam keadaan apapun dia terus bersuka cita. Saya tidak mengajarkan saudara bahwa nanti saudara sepanjang hari nyanyi aja keliling kampung ini. Bukan begitu maksudnya. Tapi ada sukacita yang keluar. Orang nanya, apa kabar? Sukacita. Apa kabar? Haleluya. Ada masalah? Banyak. Masalah? Banyak. Kalau bilang sukacita, ya. Dengan sukacita aku bisa menanggung segala perkara. Saudara pikir kami pendeta tidak punya masalah? Tanya Pak Dom. Pak Dom juga punya masalah. Bapak ketua daerah juga punya masalah. Apalagi gembala Miau baru. Lebih banyak masalah. Saudara pikir gembala itu enak? Aduh. Semakin banyak jemaatnya, semakin pusing kita. Maka kasihan, mungkin rambutnya habis gara-gara pikir jemaat. Haleluya. Maaf. Iya. Bapak pendeta Benyamin ini stres pikir jemaat, rambutnya tinggal berapa biji. Karena jemaat, saudara, jemaat kalau 5 orang, itu menghadapi bukan satu strategi. 5 jemaat berarti 5 strategi. 2000 jemaat, 2000 strategi. Pusing beliau. Untung imannya kuat. Benar Pak ya? Karena jemaat ada yang cepat tersinggung. Ada yang tidak suka bercanda. Pas saya khotbah kayak begini, ada yang pasti tidak suka tuh. Masuk khotbah ketawa-ketawa begitu. Ada yang bisa diajak bercanda, ada yang tidak bisa. Ada yang memang hatinya baik walaupun mukanya sangar. Nah, bagaimana saya menghadapi jemaat yang cepat tersinggung? Jadi dalam rapat-rapat saya tahu ini cepat tersinggung. Bagaimana caranya? Habis ibadah, misalnya pimpin pujian, ada yang salah, saya tidak langsung tegur. Kamu gimana sih pimpin pujian? Dasar gak ngerti apa-apa kamu. Langsung dia pamit pulang. Dan dia bilang, Pak, ini sekali saya beribadah di sini. Tapi cara menghadapi orang itu adalah ajak dia makan bakso, Pak. Ajak dia makan bakso dan bapak yang traktir dia, suruh dia habiskan 4 porsi. Setelah 4 porsi, baru kita ngomong, maksud saya ke sini, tadi kamu pimpin pujian itu kok begitu amat? Tidak ada urapan. Kamu ada persiapan nggak sih? Dia tidak akan marah karena sudah makan bakso 4 porsi. Oh ya Pak, saya salah Pak. Coba kalau tidak dikasih makan, kita ngomong, ya sudah, minggu depan Bapak yang pimpin pujian. Repot kita. Ada juga yang diam, kita tanya, sehat? Sakit? Mau mati? Semua mau dia. Sulit kita hadapi orang macam begitu. Jadi saudara jadi gembala, ini pusing. Saya pimpin jemaat Pintu Elok yang 3 kakak saja. Tahun lalu saya hampir bubarkan. Sampai saya bilang, Tuhan, mungkin aku tidak punya karunia menggembalakan jemaat. Maka ke dalam tanganmu kuserahkan seluruh jemaat ini. Saya tidak mau lagi gembalakan ini. Saya bubarkan Pintu Elok. Karena baru 3 kakak saja pusing. Tapi Tuhan ajar banyak hal. Penuhlah dengan Roh Kudus. Sukacita di dalam Roh Kudus itulah yang akan membuat kita sukses menghadapi segala sesuatu, segala bentuk pelayanan. Amin. Kalau kita pakai ilmu kita, pakai jago kita tidak bisa. Harus Roh Kudus yang memimpin kita. Dan saudara, Abe Simpson mempunyai sebuah buku yang berjudul Hidup oleh Roh. Hidup dipimpin oleh Roh. Saudara bisa miliki itu dan belajar luar biasa. Dan yang terakhir, kehendak Tuhan supaya hidup kita selalu penuh dengan ucapan syukur. Amin. Mengapa penuh dengan ucapan syukur? Kita mengucap syukur karena kita telah ditebus oleh Tuhan Yesus. Dosa kita telah diampuni, kita telah dibebaskan dari hutang dosa. Itu yang membuat hati kita penuh dengan ucapan syukur.
belenggu-belenggu dalam diri kita dilepaskan. Dan kalau saudara sudah sadar bahwa saudara sudah dilepaskan oleh Tuhan, sudah diampuni, sudah disucikan dengan darahnya, maka patutlah kita mengucap syukur kepada Tuhan. Jadi kalau yang belum pelepasan macam begitu, harus pelayanan pelepasan. Suatu waktu saudara pernah dengar banci bencong? Tahu bencong ya? Tahu bencong? Banci. Tahu banci ya? Pernah lihat banci minta pelayanan pelepasan? Bapak Miau Baru pernah dengar itu? Atau pernah Pak Gemar? Pernah. Bapak Ketua Daerah pernah menghalangi pelayanan orang banci? Banci. Suatu waktu di komplek perumahan, banci lari pagi. Dia sampai di depan rumah Pak Pendeta. Dia lari. Pak Pendeta! Pak Pendeta! Siapa itu? Oh, mau doa pelepasan. Apa? Mau pelepasan, Pak? Lu serius? Serius, Pak. Papa buruan. Mau pelepasan. Ayo, sini. Nah, pendeta ini pikir ini orang tidak serius. Jadi pelayanan juga tidak serius. Sudah, kau mau pelepasan? Benar Pak Pendeta mau pelepasan. Udah berlutut. Jangan kasar. Dia berlutut. Pendeta doa tumpang tangan dan berkata, dalam nama Yesus, roh banci keluar. Dia menjerit. Dalam nama Yesus keluar. Pelan dong Pak. Yang ketiga kali dia pakai, roh dalam diriku lebih besar, roh dalam dunia. Hai roh banci keluar. Saudara tahu langsung hening semua. Si banci pun terdiam. Pendeta pun bingung. Kenapa? Pendeta juga diam, banci juga diam. Lalu banci tiba-tiba lompat. Hore Pak Pendeta, aku sudah bebas. Aku sudah kembali normal Pak Pendeta. Puji Tuhan. Pak Pendeta cuma diam. Pak, aku sudah bebas Pak. Pendeta diam saja. Pak Pendeta, aku sudah bebas. Apa jawab pendeta? Oh, sudah bebas. Ternyata roh banci pindah sama pendeta. Karena pendeta pelayanan tidak serius. Harus serius. Banci juga manusia. Iya kan? Ya makanya udah lulus dia, udah bebas dia. Pak Pendeta sudah bebas. Oh, sudah bebas. Jadi hari Minggu pendeta naik di mimbar gini dia. Kita mendengar firman Allah. Jemaatnya bingung, kenapa pendeta ini? Pak, kenapa? Diam dengar. Jadi pendetanya kemasukan roh banci, saudara. Aduh. Jadi saudara pelayanan pelepasan itu jangan main-main. Saudara doa pelepasan orang kerasukan setan tidak usah tutup mata. Pernah di sini Pak pernah doakan orang kerasukan setan? Pernah kan? Jangan coba-coba tutup mata. Kalau saudara tutup mata, dua hal yang akan terjadi. Pipimu bisa pindah ke kiri, kan ditonjok sama si gila ini. Atau dia melarikan diri. Saya pernah Pak. Dalam nama Yesus, mana orangnya? Mana orangnya? Dalam nama Yesus, mana orangnya? Dia lari ke sana, Pak Pendeta, gitu. Wah, normal kau kulempar, gue bilang. Mulai saat itu saya tidak mau tutup mata. Doa buka mata. Doa buka mata. Memang salah doa buka mata. Yang bilang doa tutup mata itu siapa? Yang bilang doa tutup mata? Guru sekolah minggu. Adik-adik mau sembahyang, lipat tangan, tutup mata. Kalau buka mata, Jadi yang ngajar buka mata, tutup mata itu guru sekolah minggu. Alkitab tidak pernah bilang berdoa tutup mata, tidak ada. Tapi kenapa perlu tutup mata? Supaya menjaga konsentrasi. Saudara bayangkan kalau pendoa syafaat doa buka mata. Lalu tiba-tiba di depan itu ada kendaraan lalu anak-anak lari ke sana. Ada yang hampir diserempet oleh motor. Dia lagi doa buka mata. Ya Tuhan Bapa di surga. Oh anak motor! Oh motor! Bukan buka mata.
doa buka mata di dalam nama Yesus, tiba-tiba cewek seksi lewat. Dalam nama Yesus, luar biasa. Nggak konsentrasi. Tutup mata hanya untuk menjaga konsentrasi. Amin. Iya, harus dimengerti. Ya kadang-kadang orang tidak mengerti soal doa. Ini sudah mau terakhir, tidak apa-apa. Orang tidak mengerti soal doa. Orang berpikir doa itu harus kata-kata panjang-panjang. Doa syafaat itu ada dua macam. Doa syafaat umum dan doa syafaat pribadi. Kalau doa syafaat pribadi, saudara boleh berlutut dari jam 6 pagi, ketemu jam 6 pagi, 3 hari kemudian, tidak masalah. Doa umum, doa syafaat umum di mimbar, saya ikut beberapa kali doa syafaat, nah itu yang betul. Bila perlu doa syafaat di mimbar itu pakai kertas pokok doa. Kenapa pendeta kalau pakai kertas pokok doa, terus kita doanya tutup mata atau buka mata? Buka tutup. Gimana caranya? Gampang sekali, ini kertas doa. Bapa di sorga, inilah pokok doa umatmu, kami berdoa, dalam nama Tuhan Yesus Engkau menolong. 1, 2. Yang kedua, Tuhan, kami berdoa untuk pembangunan gereja ini. Yang ketiga, gembala ulang tahun, kami berdoa. Tidak masalah, tidak ada dosa. Daripada tutup mata, begitu dia doa, kertasnya lari. Bapak di surga kami berdoa, mana kertas? Bingung kan? Jadi doa syafaat sederhana. Nah kalau di kampung kami, kalau ada pendoa syafaat yang suka doanya panjang, ya Pak Mimin ya. Kalau yang suka doanya panjang sekali, itu jangan disuruh doa makan. Karena kita semua akan meninggoy. Akan meninggal kita. Maka di kampung kami itu ada bapak doa panjang. Dia doa panjang dalam nama Yesus. Berkati makanan ini ya Tuhan. Dan lewat makanan kami doakan janda-janda, duda-duda, yatim piatu, para penginjilan di pelosok Kalimantan Timur dan Barat. Kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Makanannya habis. Dihabiskan sama temannya. Karena begitu dia amin, mereka bilang, ayo tambah. Sementara doa itu sederhana. Bapa di sorga, kami bersyukur buat berkat makan minum ini yang telah menyediakan diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Janda dan duda nanti dalam doa pergumulan disebut. Atur semua itu. Amin. Daripada doa makan panjang-panjang, ya Tuhan kami bersyukur ini beras, ini nasi dari beras dari padi kami tanam, tikus datang, kami kejar-kejaran, kelamaan. Jadi doa yang sederhana kita bikin panjang-panjang. Saudara jangan pikir kata-kata doa panjang itu baru Tuhan dengar. Tidak. Makanya ada orang tidak mau ke gereja sebelum doa syafaat. Mereka tanya, yang doa syafaat siapa? Pak Maukari. Tunggu aja. Kenapa? Lama deh doa itu. Jadi makanya setiap kali habis doa syafaat baru jemaat berjubel-jubel masuk. Karena mereka tidak suka doa syafaat panjang-panjang. Singkat, padat, jelas. Di Miau Baru tidak ada ya? Kok Miau Baru saya lihat gemar baru? Ada begitu yang panjang-panjang? Yang suka doa panjang-panjang di mimbar, dengar khotbah malam ini. Jadi saudara-saudara, saya sering ingatkan waktu di Jakarta, saya sering ingatkan untuk suka perkawan yang bawa kolekte. Saya bilang, ibu, waktu di dalam doa bersama sebelum masuk ke gereja, saya bilang, ibu, nanti kalau doa persembahan aja. Ya? Jangan doa yang lain lagi. Kan ada yang suka berdoa, ya Tuhan Bapa di sorga, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Allah. Kami sangat diberkati Tuhan. Berkati istrinya, anak-anaknya. Apa pekerjaan? Tuhan memberkati. Oh Tuhan Yesus. Kami sangat dikuatkan dengan firman, dia pakai nangis lagi. Kami sangat dikuatkan dengan firman. Hamba Tuhan, tolong hamba. Jadi saya bilang, ibu, kalau ibu doa dan sudah melebihi waktu, saya batuk. Stop. Benar, ini saya ngomong gitu. Jadi ibu itu berdoa, Bapa di sorga, terima kasih buat firman yang hamba sudah sampaikan ya Tuhan. Firman mengingatkan kami, langsung saya batuk. Langsung singkat, iya, kami mau berikan persembahan dalam nama Yesus, amin. Dia juga jengkel saudara. Saya batuk, dia langsung, iya, kami juga mau berikan persembahan dalam nama Yesus, amin. Jadi Pak harus Bapak Gembala berikan kode begitu. Kalau doa sapanya panjang, gitu.
Supaya dia sadar bahwa doanya kepanjangan. Doanya mutar-mutar. Sudah minta ampun Tuhan. Siapakah hambamu ini? Hamba orang berdosa. Tapi hamba dipercayakan membawa doa syafaat. Lu kelamaan. Tadi kan berdosa sudah diampuni pada saat pembukaan ibadah. Ya toh? Sekarang saya tanya saudara. Doa pembukaan itu kan sudah berdoa, Tuhan, ampunilah kiranya dosa dan pelanggaran kami. Percaya sudah diampuni? Ya, kenapa doa persembahan minta ampun lagi? Tuhan, kami memberikan persembahan, ampuni dosa kami. Amin. Terus tadi pembukaan doa pengampunan itu namanya bertele-tele. Nah, ini hal yang perlu kita luruskan supaya dipahami. Bukan dengan doa terputar-terputar baru Tuhan dengar. Orang Kupang bilang doa terputar-terputar. Tanya Bapak Pendeta Benjamin. Kami punya teman satu namanya Pak Martinus. Dia doa syafaat saudara itu kayak gasing. Dia doa terputar. Bapak disuruh, oh kami bersyukur kepadamu. Engkau luar biasa dalam, amin. Loh, mana jemaat? Oh, jemaat di belakang itu. Dia doa mutar-mutar. Betul tanya Pak Pendeta Benjamin. Benar tuh Pak? Sampai Pendeta Antipas sana berkata, hai Martinus, kalau doa pegang mimbar kuat-kuat. Jadi kalau dia doa syafaat dia akan pegang mimbar. Ya Tuhan Bapa di sorga, bersyukur kepada Tuhan. Engkau luar biasa. Dia pegang mimbar kuat-kuat. Aduh, saudara berpikir doa panjang-panjang baru Tuhan dengar. Saudara bikin capek diri. Bilang orang di sebelah saudara, doa panjang-panjang bikin capek diri. Kecuali saudara pergumulan pribadi, boleh. 3 hari 3 malam tidak masalah. Ini jam yang ditentukan 2 jam, ibadah 2 jam. Ini baru doa syafaat, belum dengar khotbah. Nah ini malam saya agak panjang karena memang malam terakhir. Setelah ini saudara tidak undang, tidak apa-apa. Beberapa ini harus saya kasih supaya kita mengerti jemaat tidak datang gereja itu bukan karena tidak punya kolekte, tapi karena kelakuan pendoa syafaat yang tidak beres. Jadi nanti ada petugas ya, nanti Pak Freddy kalau ada yang doa syafaat Bapak jaga-jaga. Sudah kepanjangan. Kalau itu masih lama, oh disambung. Hoi. Supaya dia sadar bahwa udah kepanjangan doamu. Saya bersyukur saudara sukacita malam ini. Amin. Ada sukacita yang mengalir. Jadi hidup dengan Tuhan itu indah. Ada banyak hal yang tidak beres akan Tuhan bereskan. Ya, kita berdoa supaya gereja Kemah Injil Indonesia ya, benar-benar memahami pengajaran-pengajaran yang benar. Bukan panjangnya kata-kata doa. Itu orang-orang munafik yang doa panjang-panjang. Nanti dia udah doa gembala, nanti pertengahan doa gembala lagi. Nanti udah mau habis doa untuk gembala lagi. Gembalanya udah 3 kali. Jadi kadang-kadang orang doa syafaat saya hitung itu. Berapa kali sebut gembala ini? 3. Pulang saya ke catatan. Tadi doa syafaatmu kau ulang-ulang berapa kali ini? Aduh Pak, saya dipimpin Roh Kudus. Roh Kudus itu tertib dan teratur. Itu bukan Roh Kudus, roh kacau balau. Jangan semua alasan Roh Kudus, alasan Roh Kudus. Bilang Roh Kudus tapi orang dibawa gelisah. Apa itu Roh Kudus? Lama-lama semua jadi pendeta yang kebencian. Berhenti. Terberkatilah kita semua malam hari ini. Mengertilah kehendak Tuhan. Yang pertama, perhatikan cara hidup kita. Perhatikan hidup kita. Jangan lihat hidup orang lain. Yang kedua, hendaklah kita penuh dengan Roh Kudus. Dan yang ketiga, hendaklah kita penuh dengan ucapan syukur. Karena apa? Kita sudah telah ditebus oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Kita berdoa. Terima kasih Bapak, malam hari ini kami sudah dengar firman. Hamba terbatas dalam menyampaikan. Tapi Roh Kudus tidak terbatas. Akan terus-menerus memperdengarkan dan menggaungkan firman. Manapun kami pergi dan berada. Urapi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Amin. Mari beri tepuk tangan buat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Salam Bapak. Puji Tuhan, kita sudah mendengar firman Tuhan yang menguatkan kita sekalian. Dan kita patut bersyukur oleh karena berkat yang luar biasa bagi kita pada malam ini. Kita akan segera mengakhiri ibadah kita. Saya persilakan jemaat Tuhan berdiri.